Kenapa kami harus kaget dan kenapa kami harus heran gitu? Karena menurut kami ini bukan hal yang mengkhawatirkan. Warta berita hari ini bahwasanya beberapa hari yang lalu kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa laporan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang diduga tindakan melawan hukum telah resmi naik sidik. Nah, seperti yang kita ketahui, tidak usah kita panjang lebar bahwa Reza Gladys ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pertama, kita melihat dia bisa memenjarakan Nikita Mirzani tanpa kesalahan yang jelas. Nah, sekarang Nikita Mirzani berada di dalam penjara dan Reza Gladys di luar. Apakah laporan Nikita Mirzani ini bisa memenangkan? Sedangkan kekuatan Reza Gladys ini belum ada tandingan karena dia punya kekuatan. Siapakah yang tahu kekuatan ini dimiliki Reza Gladys? Ilmu kanuragan apa yang dimiliki dia sehingga dia bisa memenjarakan. Dan kita lihat saja kalau dia benar-benar tidak terungkap bersalah, bahkan tidak dikasuskan atas laporan Nikita Mirzani ini, berarti dia memang memiliki kekuatan super yang memang kita harus juga menuntut ilmu dan meminta petunjuk untuk mendapatkan ilmu seperti Reza Gladys. Nah, yang tahu ilmu Reza Gladys silahkan komen ya. Sepertinya juga DRL kemarin kasusnya itu sudah benar-benar mencekap, terbukti bersalah. Dokter detektif pun sudah mengungkapkan bahwa DRL terbukti bersalah dan banyak bukti yang bisa menyeret dia ke dalam penjara. Namun apakah kekuatan kebenaran menang? Tidak sama sekali. DRL tetap bebas sampai sekarang, bahkan setiap pemeriksaan dia selalu diizinkan pulang. Nah guys, intinya kita jangan senang dulu kalau Reza Gladys atau yang lain-lain musuh Nikita Mirzani ini semuanya punya kekuatan. Mereka bertapa di mana kita tidak tahu. Jadi ya kita doakan saja Nikita Mirzani ini sehat dan cepat bebas ya. Kalau untuk menang lapor-melapor ini kayaknya kecil sekali kemungkinannya. Kenapa kami harus kaget dan kenapa kami harus heran gitu? Karena menurut kami ini bukan hal yang mengkhawatirkan. Nama Nikita Mirzani lagi-lagi bikin jagat hiburan dan ruang sidang sama-sama panas. Di saat publik mengira dramanya mulai mereda, tiba-tiba muncul kabar soal dugaan illegal access yang menyeret nama rivalnya Reza Gladys. Tuduhan serius, istilah hukum yang rumit, sampai perdebatan soal rekaman yang disebut-sebut jadi alat bukti yang sah, semuanya bercampur jadi satu. Lantas, apakah ini strategi baru atau justru babak lanjutan dari konflik panjang yang belum menemukan titik akhir? Nabai sama Kak Niki, bukankah kalian dulu seperti kakak adik? Ya kalian juga harus tahu ya, aku tuh nggak ada amarah, nggak ada dendam sama Niki ya, apalagi ini bulan puasa. Aku juga semoga dia di dalam sana banyak merenung, mana yang kira-kira baik buat hidup dia, mana yang tidak. Tapi to be honest, jujur setelah semakin kesini semakin tahu apa yang terjadi. Dari awal saya bilang dia hanya salah satu korban dari perbuatan para sindikat ini. Dia itu nggak ada, aku main sama dia itu lumayan lama. Nggak ada otak kriminal dia mau memeras itu kalau nggak ada yang ngajarin. Nah terbukti kan ada yang ngajarin. Kita harus fair ya, walaupun aku gedek sama dia, dia nyerang-nyerang aku. Ternyata mungkin karena euforia, udah begini, udah gini gitu. Menurut aku tuh ada yang menyemangati dia untuk seperti itu. Lebih ke dia ini sekarang kena tumbal ya, ditumbalkan orang lain ya. Nah, iya, terbukti sekarang apa yang aku baru tahu juga, kasihannya juga jadi dia ini kalau ada pendukungnya CNN nih di sana ya, ini kalian simak ya baik-baik ya. Aku tuh mendengar dengan kuping, nih bulan puasa lillahi ta'ala, bulan puasa ya. Aku mendengar dengan telinga aku sendiri bahwa si Dokpeng ini merekam pembicaraan dia sama NM sama Dokter O. Nah, itu dikasih ke orang yang lagi berseteru. Kan jahat itu begitu. Jahat begitu. Memang. Jahat kan, kasihan kalau sekarang nantilah ya one day kalau misalnya
sama-sama panjang umur, kita nggak tahu juga dia nanti upaya hukum dia berhasil atau tidak. Tapi aku mewakili Dokter Reza ya. Dan saya pun izin bertanya khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya pun ikut izin bertanya, apakah kasus judul Chen itu legal apa ilegal? Sehingga sampai detik ini kasus itu tuh belum nampak seperti kita melihat hilal. Yang kadang nampak, kadang enggak, kadang nampak, kadang enggak. Ada apa itu? Nggak usah kau sibuk ngerecokin kasus orang lain, sementara kasus di lingkungan keluarga kau sendiri itu belum kelar-kelar. Perlu dipertanyakan nih sama Pak Polisi ini, apakah negara kita sudah melegalkan yang namanya judul? Coba tanya dulu, nggak usah nimbrung di kasus ini, nimbrung di kasus itu, sementara kau sendiri juga punya banyak kasus yang tidak main-main. Sosial media gue sepi tanpa Nikita Mirzani. Sepi banget. Biasanya ada tuh kan story-storynya dia ya kan, yang lucu-lucu, yang seru-seru, terus kita bisa up. Sekarang tuh sepi banget. Kapan ya Nikita Mirzani bisa bebas? Berharap cepet bebas sih. Amin, 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 amin. Nah teman-teman, saya memiliki pandangan berbeda dengan mereka-mereka ya. Mari kita simak baik-baik. Boleh teman-teman membenci saya, boleh teman-teman tidak suka saya, tetapi ini adalah pemberian masukan atau informasi untuk kita semua. Begini teman-teman, kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan anda semua tahu bagaimana putusannya. Ada kalimat di sana, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan terhadap yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Frasa secara sah dan meyakinkan ini artinya tidak bisa diganggu-gugat, baik itu bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi adet dan sebagainya. Semua sudah dinyatakan oleh hakim secara sah dan meyakinkan. Frasa secara sah ini sudah meliputi pembuktian, termasuk diantaranya adalah bukti-bukti elektronik. Mau nanya apa lagi? Dan ini teman-teman, ketika dinyatakan sah dan meyakinkan, juga dibuktikan pada putusan banding Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengatakan bahwa setelah sah dan meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa pelaku ini sudah berkaitan dengan barang bukti atau alat bukti. Nah inilah, dengan alat bukti itulah sehingga hakim yakin, kemudian memutuskan, bahkan di tingkat banding hukumannya ditambah. Itu bahkan dalam persidangan yang begitu berlarut-larut antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, ini sudah sudah diuji berkali-kali diuji. Bahkan pengadilan sudah menyatakan bahwa ini alat bukti di persidangan, treated evidence, yang sah menurut hukum. Apalagi. Nah teman-teman, terkait kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ini, kalaulah dirunut-runut ya dari awal ya, ini adalah dari laporan Dr. Reza Gladys di kepolisian. Kemudian polisi menggunakan alat bukti itu sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Kemudian tahapan berikutnya adalah ke jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tentu saja telah melakukan penelitian terhadap kasus itu, dan pada akhirnya ditentukan sebagai kasus tersebut lengkap. Kemudian masuklah proses persidangan untuk pembuktiannya. Di situ juga diuji oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara. Ada pengacara di situ, iya kan? Dan akhirnya hakim merasa yakin, ya, secara sah dan meyakinkan. Secara sah dan meyakinkan itulah frasa, termasuk di dalamnya adalah alat-alat bukti, sehingga mampu meyakinkan hakim dan mengambil keputusan bahwa terdakwa bersalah. Jangan kembali lagi. Ya enggak teman-teman?
Nah teman-teman, nanti kalau ini berlarut-larut menjadi persoalan-persoalan seperti ini, dari polisi kemudian dilaporkan lagi, kemudian di polisi lagi diproses lagi, ya repot. Polisi sendiri juga harus menyadari bahwa kasus tersebut sudah putusan dari hakim. Bahkan ada frasa yang menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan, artinya barang itu sah untuk menjadi alat bukti dan sudah teruji di sidang pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tingkat banding. Mono loh. Nah saya tidak tahu lagi ya nanti kalau habis ini bagaimana nih kita menjadi di persidangan saat itu, kalau jaksa nanti melaporkan bahwa dihina, dicaci maki, terus lapor kemudian polisi menerima, kemudian diproses jaksa lagi, sidang lagi. Inilah yang saya katakan harus pandai-pandai ya menganalisa terkait dengan kasus ini. Sebenarnya masih ada kasus lain yang perlu diselidiki, bukan kasus seperti ini diulang-ulang lagi. Ada keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut, kenapa nggak dikaji, kenapa nggak disidik, kenapa nggak dilidik, kenapa nggak dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya, yang mudah-mudahan teman-teman semua paham betul apa yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye.